Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2, yaitu atas nama Abdul Malik Husaini dan Ahsani Nadia, memenuhi tugas makalah usul fikih, yaitu hukum Islam dan pencabangannya, yaitu hukum Islam syari', mahkum fi dan mahkum alaih. Langsung saja, di sini akan saya sedikit mengulas tentang pengertian hukum Islam dan syari'. Pengertian hukum Islam menurut bahasa yang menetapkan sesuatu atas yang lain, sedangkan menurut istilah agama syara' yang dituntun dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan. Secara lugawi, syariat berarti ke jalan, ke tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya. Adapun sumber-sumber hukumnya, yaitu 1. Al-Quran, 2. Al-Hadits, 3. Ijma', 4. Qiyas. Dan yang C untuk pembagian hukum syari'. 1. Hukum taklifi. Taklifi artinya memberatkan atau membebankan. Hukum tahlifi dibagi menjadi 5, yaitu ijab, tahrim, nadab, karahah, dan ibah. Yang kedua yaitu hukum wad'i. Wad'i artinya buatan atau bikinan. Sebab sesuatu yang lain seperti sebab, syarat, mani, yaitu A. Sebab, 2. B. Syarat, C. Mani. Selanjutnya mengenai hukum mahkum fi dan mahkum alaih. Mahkum fi menurut usulin, yang dimaksud dengan mahkum fi adalah objek hukum suatu perbuatan seseorang atau seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari' Allah dan Rasulnya. Yang syarat-syarat mahkum fi ialah A. Mukallaf harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga tujuan dapat tangkap dan jelas. B. Mukallaf harus mengetahui sumber taklifi. C. Perbuatan harus mungkin untuk dilakukan atau ditinggalkan. Berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa syarat, antara lain sudah dijelaskan di sini. Selanjutnya al-musyaqqah. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat tuntunan harus bisa dilakukan, tidak terlepas dari itu dalam melaksanakan pasti ada sesuatu kesulitan. Musyaqqah itu ada 2 macam, yaitu musyaqqah mutadah dan musyaqqah ghairu mutadah. Selanjutnya macam-macam mahkum fi. Dibagi menjadi 4 macam. 1. Semata hak Allah, yaitu sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan. Dalam hak ini seseorang tidak dibenarkan melakukan pelecehan dan melakukan suatu tindakan yang mengganggu hak ini. 2. Hak hamba yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak. 3. Kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan. 4. Kompromi antara Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba telah dominan, seperti masalah kisos. Selanjutnya
mahkum alaih. Menurut usuliyah, yaitu mahkum alaih secara bahasa adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah. Adapun dasar taklifi, orang yang dikenai taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum, atau dalam kata lain seseorang bisa dibebani hukum apabila ia berkata dan dapat memahami secara baik taklif. Selanjutnya syarat-syarat taklif. Syarat taklif ada 2, yaitu 1, orang yang telah mampu memahami kitab syarak, tuntunan syarak yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, baik langsung maupun melalui orang lain. 2, seseorang harus mampu dalam bertindak hukum atau dalam usul fikih disebut ahliyah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.